Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang makna ulap-ulap yang ada di rumah sebagai terapi sinar suci Tuhan. Nah, para pemirsa sekalian, kalau kita sebagai orang Bali, tentunya di setiap rumah ada yang disebut dengan sarana upacara yang disebut dengan ulap-ulap yang terbuat dari kain putih. Ukurannya kurang lebih mungkin 30 cm persegi ya. Nah, pada kain yang dipakai ulap-ulap itu ditulisi aksara suci Om ya. Kemudian ada lukisan dibuat kayak sinar gitu, mengelilingi dari aksara suci Om seperti pada gambar ulap-ulap seperti ini gitu ya. Nah, dari bentuk ulap-ulap tersebut yang dilukis memancarkan sinar ya, itu di pikiran saya terbersit, wah ya ini maknanya, ini kalau diterapkan itu kiranya berguna sebagai terapi sinar suci Tuhan gitu ya. Nah, di zaman modern kan kita mengenal adanya istilah kemoterapi ya. Kemoterapi itu memakai terapi atau pengobatan dengan sinar, mungkin sinar apa itu di dunia kedokteran yang nilainya lumayan mahal kalau kita kemoterapi itu ya. Itu terapinya pakai sinar inframerah atau apalah gitu ya. Nah, sehubungan dengan adanya terapi sinar inframerah itulah di pikiran saya terbersit, wah makna dari ulap-ulap ini bisa dipakai terapi sinar, tapi bukan sinar inframerah, tapi sinar suci Tuhan. Itu di pikiran saya muncul ya. Nah, para pemirsa sekalian, nah ini berdasarkan saya mencoba berbagi makna tentang ulap-ulap di video yang saya yang lain. Nah, kita sudah ketahui bersama itu ulap-ulap itu kalau dihubungkan dengan aksara suci Om sebagai nama Tuhan, itu artinya ulap-ulap itu memanggil-manggil Tuhan dengan segenap indria kita ya, panca indria kita, lambaian tangan itu ulap-ulapin, panggil-panggil Sang Yang Widi ya. Nanti Tuhan itu hadir dalam wujud cahaya. Nah, nama Tuhan yaitu Om itu atau Ongkara itu sebuah nama Tuhan dalam tingkatan nirguna Brahma, Tuhan tanpa berwujud dewa dewi, melainkan dalam wujud sinar dia. Nah, saya sudah dalam berkeyakinan sudah mencapai tingkatan ini untuk meraih sinar ya. Jadi saya ucapkan nama Tuhan berulang-ulang ya. Saya sertai dengan mantra Gayatri, ucapkan itu ya, Om Burbuah Swah Tat Sawitur Warenyam Bargo Diwasudimai Dionah Pracodayat. Nah, itu praktek saya ya. Saya ulang-ulang itu untuk memanggil Tuhan dalam tingkatan nirguna Brahma. Nanti dia datang sebagai sinar. Nah, kemudian kata ulap, dari ulap-ulap itu kan artinya silau ya. Kalau sinar suci Tuhan itu hadir, nanti adanya kekuatan gelap yang ada di samping kita itu akan silau matanya dia. Karena silau dia akan menjauh dengan sendirinya, tidak mengganggu kita. Nah, kemudian ini kata ulap itu saya panjangkan menjadi untuk lap pikiran ya. Jadi mantra suci Om atau nama Tuhan, baik ada nama dewa-dewinya itu, sekiranya berguna untuk mengelap pikiran kita supaya pikiran kita bersih ya. Seperti kain putih yang dipakai ulap-ulap itu lambang dari pikiran bersih ya. Nah, kalau kita punya pikiran bersih, otomatis nanti sinar tembus. Nah, Tuhan itu ibarat matahari yang bersinar. Tuhannya boleh jauh dengan diri kita, seperti matahari jauh sekali, tetapi sinarnya bisa menembus bumi. Gitu juga sinar suci Tuhan, walaupun Tuhan itu jauh, sinarnya bisa dekat dengan diri kita. Cuman permasalahannya, bagaikan matahari ya bersinar terang di langit, tetapi jika langit mendung ya, penuh awan dan mendung, sinar itu tidak akan bisa sampai ke bumi. Begitu juga kalau pikiran kita gelap, kotor, bagaikan langit mendung,
Nah, sinar suci Tuhan itu tidak akan bisa menembus kita punya pikiran, tubuh kita ini, laksana buminya itu ya, yang terbuat dari unsur pancamuda. Tidak tembus dia. Karena itu pikiran itu perlu dilap dulu. Maka saya untuk mendapatkan sinar suci Tuhan, walaupun Tuhannya jauh, yang penting saya dapat sinarnya, saya berusaha mengelap pikiran. Sampai lama saya mengucapkan mantra, gayatri ulang-ulang. Minimal saya itu dalam sehari ya, paginya, sore hari itu 1 jam saya mengelap pikiran. Saya tidak terlalu berharap Tuhan itu dekat sekali dengan diri saya. Tetapi yang saya harapkan saya harus selalu dapat sinarnya itu ya. Nah, sinarnya sudah luar biasa. Untuk kalau tembus dari pikiran saya yang sudah bersih, nanti menembus fisik ini. Nah, sinarnya itu memberikan kesegaran. Penyakit-penyakit itu diusir, dijauhkan, sehingga saya menjadi segar. Ini sebuah terapi ya. Terapi yang murah ya. Sinar suci Tuhan itu terapi yang murah, tidak bayar mahal. Asal kita mau meyakini Tuhan dan mengelap pikiran kita supaya bersih, niscaya sinarnya akan menembus tubuh kita. Tapi kalau pikiran kita gelap, kotor, walaupun kita sudah memanggil Tuhan, ibarat matahari sudah terbit, tetapi mendung tebal di langit, bagaimana sinarnya tembus ke bumi? Itu juga kalau pikiran kita gelap, walaupun kita berdoa, ya Tuhan tolong sembuhkan saya, obati saya. Nah, Tuhan dah hadir, tapi pikiran kita yang gelap masalahnya. Sinarnya tidak menembus jadinya. Padahal sinarnya luar biasa untuk menyembuhkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Sinarnya penuh energi, memberikan kekuatan. Karena itu bagi teman-teman yang ingin ada kesembuhan, silakan pakai terapi sinar suci Tuhan. Caranya sederhana. Kita harus berusaha mengelap pikiran aja ya. Di saat pagi, sore, malam hari, lakukan minimal 1 jam, menit, detik. Nah, itu ya. Jam itu menunjukkan japa mantra ya. Jadi kita harus melakukan japa mantra sampai 1 jaman. Diulang-ulang itu mantra. Misalnya mantra gayatri, mantra Om Namah Siwa boleh. Kalau enggak buat mantra yang panjang, pakai mantra orang Hare Krishna boleh. Pakai nama Islam, kalau orang Islam silahkan, jadi masalah. Intinya mengelap pikiran aja kok. Supaya pikiran kita bersih gitu ya. Sudah bersih, sinarnya tembus. Nah, itu untuk terapi sinarnya. Kita belajar dari tanaman. Apakah tanaman itu bisa menggapai matahari? Enggak kan? Yang diharapkan pasti sinarnya. Dengan sinarnya itu, sinar matahari memungkinkan tanaman itu bisa berfotosintesa kan gitu ya. Nanti dari fotosintesa itu memungkinkan tumbuh bunga, tumbuh buah kan demikian. Bunga itu berbunga-bunga, ada buah pemikiran, ide-ide nanti keluar. Di saya ini keluar sendiri, saya beragama seperti tanaman. Tanaman taat ingat nama Tuhan atau mantra suci. Itu pemulaan penting nih, mantra nih ulang-ulangin. Nah, itu cara saya berkeyakinan untuk mendapatkan sinar si Tuhan. Selain untuk terapi ya, terapi kesehatan, terapi fisik dan pikiran gitu ya. Juga nanti kita dibuat perasaan kita jadi berbunga-bunga, riang gitu. Kembali kita jadi seger. Nah, para pemirsa, kita belajar dari awan dan mendung. Di langit ada awan, di dalam diri kita juga ada awan. Awan itu hawa nafsu. Dari dorongan hawa nafsu itu menghasilkan mendung, memori ya, memori atau kenangan yang nantinya akan membendung sinar suci Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tidak pernah menemukan sinar suci Tuhan. Pikiran kita jadi gelap. Karena itu luangkan waktu untuk kita punya nih awan nafsu itu harus dilawan ya. Dengan itulah caranya mengucapkan mantra berulang-ulang untuk ngelap pikiran, supaya pikiran kita jadi terang, bersih seperti langit, bila perlu seperti langit bening ya, langit biru. Itu pikiran, sehingga kita jadi orang golongan darah biru. Golongan darah biru itu cuma simbolisasi aja, simbol dari pikiran dan akal budi kita bening banget. Tapi rasanya susah kalau dalam keseharian. Kita kan manusia masih disibukkan dengan urusan materi, dorongan hawa nafsu untuk kerja dan lain sebagainya. Tetap aja di langit kita tidak selamanya bisa bersih ya, pikiran kita ya, seperti langit itu ya.
pasti ada awannya, ada mendungnya. Karena itu menyadari pikiran kita selalu ada mendung, memori yang mendung karena hawa nafsu kita harus berusaha untuk mengelap pikiran kita ya, supaya bersih, supaya kita mendapat sinar suci Tuhan, supaya pikiran kita terang dan juga berguna sebagai terapi untuk kesehatan. Ini terapi yang murah meriah ini, tidak pakai biaya mahal. Kalau kayak mau terapi, aduh biayanya berapa ya sudah. Karena itu kalau kita dari segi keyakinan, coba belajar menerapkan makna dari ulap-ulap itu ya, yang ada di rumah, yang ada pancaran sinar kayak gitu, untuk terapi kesehatan kita ya dengan sinar suci Tuhan. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, sekiranya demikianlah cerita yang dapat saya bagikan dalam kesempatan ini lewat YouTube kayak demikian ya. Nah, para pemirsa sekalian, saya dalam bercerita ini ya begitulah ceritanya, kadang-kadang tidak terarah ngalor ngidul ya pokoknya. Nah, walaupun demikian saya mencoba berbagi, dibagikan aja, terserah para pemirsa sekalian yang menilai. Silahkan mau cari yang baiknya, ada yang buruknya silahkan. Karena saya sebagai manusia biasa ya, tentunya untuk menjadi sempurna itu susah ya. Karena itu saya sebagai manusia biasa mohon maaf ya yang sebesar-besarnya manakala apa yang saya sampaikan kurang begitu berkenan. Di akhir cerita saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.